Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak semua di rumah? Alhamdulillah, semoga kita dalam keadaan sehat semua. Sebelum kita melanjutkan pertemuan kedua pembelajaran online kali ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, di masa pandemi saat ini, kita harus selalu menjaga kesehatan dengan selalu mematuhi protokol kesehatan, yaitu mematuhi aturan 3M. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak agar kita terhindar dari paparan COVID. Nah, pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas mengenai penyelidikan IPA yang meliputi pengamatan, membuat inferensi, dan mengkomunikasikan. Selanjutnya kita pada pertemuan kedua ini akan membahas mengenai pengertian pengukuran, besaran pokok dan besaran turunan, satuan baku dan satuan tidak baku. Nah, di masa pandemi saat ini pembelajaran dilakukan melalui online atau daring. Nah, pastinya dalam pengawasan orang tua. Nah, selama di rumah, anak-anak pastinya sering disuruh orang tua, terutama ibu. Anak-anak pasti sering disuruh ibu untuk membelikan sesuatu untuk kebutuhan sehari-hari. Contohnya, ketika anak-anak disuruh untuk membelikan 1 kg telur dan 1 kg tepung terigu. Nah, kalian harus tahu besaran-besaran apa saja sih yang dapat diukur pada saat kalian membeli barang tersebut, dan satuan kilogram tersebut termasuk besaran apa. Nah, kita akan membahasnya pada pertemuan kedua ini. Nah, pada pertemuan kedua ini kita akan melakukan sebuah praktikum, yaitu untuk mengetahui pengukuran yang sesungguhnya. Tentu yang pertama ada pengukuran sebagai bagian dari pengamatan. Tentu saja dalam kehidupan sehari-hari kita secara tidak langsung melakukan sebuah pengukuran. Nah, pengukuran di sini merupakan kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang digunakan sebagai satuan. Lalu, mengapa penting mempelajari pengukuran? Karena pengukuran merupakan langkah penting dalam mengembangkan IPA. Contoh, ketika kamu hendak mendeskripsikan suatu benda, misalkan kita mendeskripsikan diri sendiri, kemungkinan besar kita akan menyatakan tinggi badan, umur, berat badan, dan lain-lain. Tinggi badan, umur, dan berat badan merupakan sesuatu yang dapat diukur. Terus perlu diketahui, misalkan kamu memiliki hewan peliharaan seperti kelinci, besaran-besaran apa sih yang dapat diukur dari kelinci tersebut? Misalnya kita mengukur panjang telinga kelinci, jarak loncatan, frekuensi menarik napas tiap menit. Nah, tentu saja ada hal yang tidak dapat diukur atau bukan besaran dari kelinci itu. Contohnya, kasih sayang induk kelinci terhadap anaknya, terus takutnya kelinci terhadap kucing atau predator lainnya. Terus ayo kita lakukan pengukuran benda-benda yang ada di sekitar kita menggunakan jengkal dan penggaris untuk mengetahui sebuah pengukuran atau cara untuk mengukur. Yang pertama kita mengukur buku, yaitu kita mengukur panjang dan lebar buku menggunakan jengkal tangan. Di sini langsung saja. Nah, kita peroleh panjang buku sebesar 1 jengkal. Sedangkan di sini kita mengukur lebarnya, itu ada 1,5 jengkal. Nah, pastinya ketika kita mengukur menggunakan jengkal, maka hasilnya akan berbeda dengan orang lain karena jengkal kita berbeda-beda. Nah, untuk itu ada saatnya kita menggunakan penggaris untuk melakukan pengukuran panjang dan lebar. Nah, kita melakukan pengukuran panjang dari sebuah buku. Panjang dari buku ya ini ada 20 cm.
Sedangkan lebar dari buku ini kita ukur yaitu sebesar 25 cm. Nah, panjang di sini merupakan sebuah besaran, sedangkan cm ini merupakan sebuah satuan. Nah, seperti yang telah kita lakukan tadi, mengukur merupakan kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Nah, pada saat kamu melakukan pengukuran panjang dan lebar buku menggunakan jengkalmu, maka kamu akan membandingkan panjang dan lebar buku dengan jengkalmu. Jengkalmu itulah yang digunakan sebagai satuan pengukuran. Sama halnya ketika tadi kita melakukan pengukuran panjang dan lebar buku menggunakan penggaris. Penggaris itulah yang digunakan sebagai satuan. Nah, satuan tadi itu adalah segala sesuatu yang dijadikan pembanding dalam sebuah pengukuran. Sekarang coba bayangkan, apa sih yang terjadi jika setiap pengukuran menggunakan satuan yang berbeda-beda? Nah, tentunya akan menghasilkan hasil pengukuran yang berbeda pula. Saat kamu melakukan pengukuran menggunakan jengkal, tentu hasilnya akan berbeda antara jengkal kamu dengan jengkal orang lain. Kemungkinan besar hasilnya tidak akan sesuai dengan keinginan kamu karena menggunakan jengkal dari orang yang berbeda. Oleh karena itu, diperlukan satuan yang disepakati oleh semua orang yang disebut sebagai satuan baku. Apa sih yang dinamakan dengan satuan? Satuan tadi adalah segala sesuatu yang dijadikan sebagai pembanding dalam sebuah pengukuran. Ada satuan baku dan satuan tidak baku. Satuan baku adalah satuan yang apabila digunakan oleh siapapun akan memberikan hasil pengukuran yang sama. Misalnya, mengukur meja yang panjangnya 1 meter menggunakan meteran yang dilakukan oleh siapapun akan memberikan hasil yang sama, yaitu sebesar 1 meter. Sedangkan satuan tidak baku adalah satuan yang apabila digunakan dalam pengukuran, hasil pengukurannya berbeda antara satu orang dengan orang lainnya. Misalnya, mengukur meja menggunakan jengkal. Contoh lain dari satuan tidak baku yang digunakan antara lain ada depa, kilan, hasta, dan tumbak. Selanjutnya ada besaran. Nah, besaran di sini adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Pada kegiatan sebelumnya, kamu telah menyimpulkan bahwa dalam kegiatan pengukuran perlu menggunakan satuan baku, yaitu satuan yang telah disepakati bersama untuk menghasilkan hasil yang sama antara satu orang dengan orang yang lainnya. Ada besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran yang telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak dapat diturunkan dari besaran lain. Contohnya ada panjang, satuannya meter, ada massa, satuannya kilogram, ada waktu, satuannya sekon, ada suhu, satuannya Kelvin, kuat arus, satuannya ampere, intensitas cahaya, satuannya kandela, jumlah watt, satuannya mol. Yang kedua ada besaran turunan. Didefinisikan sebagai besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Misalnya, ruang keluargamu. Jika ruang keluargamu berbentuk persegi panjang, maka luasnya merupakan hasil perkalian antara panjang dengan lebar. Perhatikan bahwa panjang dan lebar merupakan besaran pokok dari panjang. Dalam satuan internasional, panjang diukur dengan satuan meter, maka luas dalam satuan internasional memiliki satuan meter kali meter atau meter persegi. Contoh lain dari besaran turunan itu ada volume yang berasal dari besaran pokok panjang kali lebar dikali tinggi dengan satuan volume yaitu meter kubik. Yang kedua ada kecepatan berasal dari besaran pokok yaitu jarak per waktu. Satuan kecepatan yaitu meter per sekon. Nah, sekian dan terima kasih. Semoga apa yang kita pelajari pada pertemuan kedua pembelajaran online ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa tetap menjaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.